Oke, semua balik lagi sama gue Venga. Oke, nah bahas apa yang enak ya? Udah lama gue nggak pernah buat video yang langsung tatap muka kayak gini nih. Bahas ini aja deh, Redmi Note 8 Pro yang saat ini masih sebagai andalan gue, jadi daily driver gue nih. Redmi Note 8 Pro, kelihatan kan? Nah, apa ya? Jadi sepengalaman gue aja sih memakai Redmi Note 8 Pro ini. Jadi waktu awal gue beli ini sekitar bulan apa ya, Februari kalau nggak salah, Februari 2020 ini. Kalau nggak salah keluar sih udah dari tahun kemarin ya, 2019 ya. Tapi ini gue belinya di setelah berapa bulan keluar gitu, di tahun 2020, tepatnya bulan Februari apa Maret gitu, gue lupa. Nah ini langsung nyetel nih gue sama handphone ini. Sebelumnya kan kalau kalian udah ikutin channel gue ini, gue pakai handphone Vivo Z1 ya, Z1 Pro. Nah Vivo Z1 Pro itu menurut gue tuh salah satu handphone terbaik sih yang pernah gue pakai. Dari segi gue bermain game, kalian tau lah gue biasa bermain game Call of Duty Mobile ya, sama daya tahan baterainya juga udah pas banget menurut gue. Nah setelah Vivo Z1 Pro itu gue mencoba nih berpaling dari Vivo dan gue beli ini Redmi Note 8 Pro. Redmi Note 8 Pro pada saat gue beli itu waktu harganya masih 3 juta berapa ya, 3 juta 100 apa ya, masih 3 juta 100an ya. Worth it sih Pak. Pada saat pertama awal gue beli sih, gue ngetes sih. Pertama gue nggak main game gitu, gue ngetes dari segi kameranya, yang menurut gue kameranya udah mantap sih, bagus. Kalau menurut pribadi gue itu udah cukup, ketimbang dari Vivo Z1 Pro yang gue milikin kemarin itu udah cukup. Kamera Redmi Note 8 Pro ini ya udah cukup nyetel sih, apalagi kualitas videonya sih nggak buruk-buruk amat sih. Dia bisa resolusi sampai 4K sih, tapi yang biasa gue pakai di resolusi 1080p sih, di 30 fps ya. 30 fps itu yang stabilisasinya itu berjalan gitu, maksudnya stabil gitu, stabilisasinya itu berjalan. Jadi ketika kita merekam dari handphone ini, kita ngerekam gitu, dipakai buat merekam, itu stabil. Tapi kalau di mode 60 fps tuh nggak ada gitu mode stabilisasinya, jadi gambarnya ya gerak-gerak gitu, goyang-goyang gitu. Jadi ya untuk yang gue biasa pakai di mode 1080p di 30 fps itu. Pada saat awal gue beli, gue langsung tertarik sama si kameranya, kan setup kameranya juga udah 4 buah kamera nih kan. Jadi ada kamera utama, kamera ultra wide, kamera bokeh atau depth sensor, sama kamera apa tuh makro. Jadi itu gue langsung mengetes di kamera sih. Terus kalau untuk pengalaman gue bermain game sih, kalau menurut pribadi gue ngebandingin sama Vivo Z1 Pro gue itu masih lebih enak di Vivo Z1 Pro gue. Vivo Z1 Pro itu kan prosesornya kan SoC-nya kan Snapdragon 712 ya. Kalau ini kan Redmi Note 8 Pro ini kan MediaTek Helio G90T kalau nggak salah. Tapi secara overall gue pakai, dari segi handphone gue bermain game gitu, gue pakai lebih enak, nyaman di Vivo Z1 Pro sih. Gue nggak tahu udah kenapa tuh Vivo Z1 Pro. Dan satu lagi di Vivo Z1 Pro tuh nggak panas loh. Nah tapi ketika gue pakai Redmi Note 8 Pro ini berasa anget. Nggak tahu kenapa, karena MediaTek atau gimana, jadi berasa anget. Ketika gue pakai Vivo Z1 Pro ya enak-enak aja gitu, nggak berasa panas gitu. Dan satu hal, baterainya menurut gue ya masih lebih enakan, nyamanan di Vivo Z1 Pro sih. Real sih kalau menurut gue, 5000 mAh nya tuh real. Ketimbang ini nih agak boros sih ini baterainya. Cuman ketika udah beberapa kali update sampai sekarang, gue cek dulu updatean terakhir di handphone gue itu mana ya? Oke, di MIUI 12 ya. Jadi udah MIUI 12 versinya yang 12.0.3. Jadi ketika awal kali gue update ke MIUI 12 itu ada ya caranya, gue ada sertakan di video di channel gue juga, cara
upgrade ke MIUI 12. Jadi ketika gue update ke MIUI 12 itu satu berasa handphone itu enggak lama sih. Jadi berasa kalau bermain game tuh anget gitu, panas gitu. Itu waktu awal-awal update di update di MIUI 12 gitu. Itu pertama kali gue rasain tuh, gue main, kan gue suka banget sama COD Mobile. Itu anget panas gitu. Tapi ketika sudah mulai update-nya sampai di ekornya yang poin 3, yang 12.0.3 itu mendingan sekarang. Jadi angetnya ya pasti anget sih, tapi udah nggak terlalu berasa banget sih. Waktu awal-awal tuh emang berasa banget nih angetnya. Berasa banget angetnya, jadi ya udah. Tapi yang gue suka di handphone kan kita punya handphone kan nggak hanya untuk bermain game kan. Jadi salah satu yang gue nyaman memakai si Redmi Note 8 Pro ini semenjak gue pakai dari bulan Februari itu udah hampir setahun, 10 bulanan gue udah pakai nih. Ini yang paling nyaman sih gue kayak misalkan semacam pengontrolan sistemnya sih. Jadi kayak misalkan kita buka tutup aplikasi gitu, kayak kita mau ngapain aja tuh bisa gitu di handphone ini. Jadi lebih enak gitu, karena memang RAM-nya sendiri udah 6 GB kali ya. Jadi udah enak gitu. Ini yang paling gua rasain sih, paling enak sih memakainya gitulah. Bukan memakai dalam arti kata kita bermain game sih. Jadi memakainya dalam kebutuhan sehari-hari, kayak misalkan sosial media kan gue buka WhatsApp tiap satu WhatsApp, kayak misalkan gue edit foto, edit video juga gue ada yang pakai ini di handphone Redmi Note 8 Pro gue ini. Kayak buka Facebook, Instagram itu enak aja gitu kesehariannya gue pakai. Menurut gue ya udah enak. Ya mungkin karena RAM-nya juga 6 GB ditambah ya enak aja gitu. Prosesornya juga masih dalam kategori kelas ini sih, kelas menengah sih. Di nyaman aja sih gue pakai, apalagi pada saat gue merekam video gitu. Gue ada beberapa video gue tuh, video di channel gue ngerekamnya pakai Redmi Note 8 Pro ini. Tentunya dengan dipadukan sama lighting ya. Kalau nggak ada lightingnya tetap aja burik. Semua handphone atau semua kamera kalau nggak ada lighting yang cukup tuh pasti burik hasilnya gitu. Jadi emang Redmi Note 8 Pro yang gue pakai saat ini sih the best sih. Nah satu hal lagi nih yang gue suka, entah kenapa gue kalau main game di handphone ini tuh, kalau kita kita main game gini nih, itu tuh layarnya tuh enak gitu, nggak keset, nggak ini, kayak halus gitu kan. Karena ini dari awal gue beli nih gue udah nggak pakai tempered glass, jadi kosongan aja gitu. Wah ini sering buat jatuh, karena kan gue makainya juga ya nggak jorok sih, tapi sering jatuh lah gitu istilahnya. Tapi kan gue pakai case gitu, pakai case jadinya kan ya kebentur case dulu gitu, jadi sering buat jatuh. Jadi kalau untuk bezel sendiri sih udah ada beberapa yang baret sih, tapi kalau untuk layar sama backdoor belakangnya sih utuh. Nah yang gue demen tuh ketika kita bermain game tuh smooth aja gitu ininya nih, pergerakan jari kita di layarnya gitu smooth, enak gitu. Layarnya licin gimana ya, dibilang keset ya nggak keset, dibilang licin ya nggak terlalu licin, enak gitu. Gripnya tuh enak, apalagi layarnya juga udah cukup gede nih, gripnya enak. Dan gue jujur gue suka modelnya, jadi modelnya tuh nggak ngebosenin gitu kan. Dari awal kan ini udah gue pakein karbon stiker ala karbon. Nah gue pakai stiker ala karbon ditambah pelindung kamera, tapi pelindung kameranya sekarang udah gue copot sini. Nah tinggal kayaknya gue ngeliatnya tuh enak gitu, berasa kayak Note Samsung Note gimana gitu. Layar depannya juga hitam gitu, pekat, walaupun bukan AMOLED ya, tapi gue ngeliat berasa layarnya tuh beda. Kayak gue pengalaman gue waktu memakai handphone berpanel IPS yang terbaik itu ini Redmi Note 8 Pro. Gue biasanya pakai kayak kemarin Vivo Z1 Pro, entah gue pakai apalagi tuh waktu handphone gue yang kemarin tuh layar berpanel IPS yang 1080p ya, full HD ya, full HD plus ya. Jadi gue ngelihat layar handphone ini tuh kayaknya terang bening gitu,
berasa AMOLED, tapi bukan AMOLED, tapi berasa AMOLED. Lihatnya layar tuh, ya kan, icon dari warnanya aja tuh cakep gitu, terang gitu, tuh terang gitu, cakep gitu. Ini yang salah satu hal yang gue demenin juga. Jadi layar IPS Full HD plus, tapi berasa kayak ngeliat layar AMOLED yang nggak se-AMOLED gitu sih, cuman terang gitu, maksudnya enak gitu. Tone warnanya tuh hidup gitu, hidup terang gitu. Itu sih pengalaman gue selama memakai Redmi Note 8 Pro ini. Jadi kalau kalian masih pakai Redmi Note 8 Pro ini sebagai daily driver kalian, tulis saja di kolom komentar gua gimana pengalaman kalian memakai Redmi Note 8 Pro ini. Gua pakai ini udah 10 bulan. Awet nih. Salah satu daily driver gua terlama nih mungkin nih. Biasa gua pakai ya 3 bulan, 4 bulan, 5, 6 bulan apa yang lama, tapi ini sampai 10 bulan. Ini asli GG nih. Biarpun udah jatuh berapa kali. Ya udah, kalau kalian juga punya Redmi Note 8 Pro yang udah lama kalian pakai, kalian boleh share di video gue sekarang ini ya. Ya udah, segitu aja dulu video gue kali ini, share pengalaman gue pakai Redmi Note 8 Pro setelah 10 bulan pemakaian. Ini menurut gue pribadi ya, karena gue merasakan banget memakai handphone ini. Ya udah, like jika kalian suka. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Vengga pamit, bye.